The past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Febrian dari kelas 11 MIPA 1 asal sekolah Men 1 Banyuasin. Dan di video kali ini saya akan melakukan praktek laju reaksi kimia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam prakteknya, ada baiknya kita mengetahui apa sih laju reaksi itu. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan setiap detik. Adapun faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain, yang pertama yaitu luas permukaan sentuh, kemudian suhu, setelah itu katalis, kemudian molaritas, dan yang terakhir konsentrasi. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktek laju reaksi antaranya yaitu 2 botol bekas, cuka makan, balon, sendok, air bening, soda kue. Oke, pertama-tama kita siapkan 2 botol. Kemudian kita masukkan cuka makan ke dalam botol pertama dan botol kedua. Usahakan isi botol yang pertama itu lebih banyak dibanding isi botol yang kedua untuk cuka makannya. Oke, di sini botol yang pertama sudah lebih banyak cukanya dibanding botol yang kedua. Kemudian kita tambahkan air ke botol yang kedua. Tambahkan air secukupnya hingga isi botol yang pertama dan kedua sama banyaknya. Oke. Setelah botol pertama dan kedua terisi, silakan dulu. Kita masukkan soda kue ke dalam balon. Nah, setelah balon diisi dengan soda kue, ini sama rata ya isinya. Kemudian kita lekatkan balon ke dalam ke mulut dari botol ini, botol yang pertama dan botol yang kedua. Nah, setelah kedua balon melekat di dalam di kedua mulut botol, barulah kita masukkan soda kue ini bersama-sama ke dalam balonnya. Kita masukkan 1, 2, 3. Oke, masih dalam proses sudah berhenti ya. Nah, bisa kita lihat botol pertama ini tadi diisi full oleh cuka makan. Dan yang botol kedua ini diisi setengahnya dari cuka makan dan setengah lagi dari air bening biasa. Nah, dan bisa kita lihat di sini balon yang diisi oleh cuka makan tadi jauh lebih cepat mengembang, dan juga nih di sini balonnya lebih besar dibandingkan dengan botol yang kedua yang diisi dengan setengah cuka makan dan setengah air putih biasa. Di sini balonnya lebih kecil dan juga tadi proses mengembangnya lebih lambat. Nah, dari praktek yang kita lakukan tadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan jumlah dari soda kue dan juga cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi dari suatu zat atau larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan.
Dan itulah hasil dari praktek yang saya lakukan tadi mengenai tentang laju reaksi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.